Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Jadi konfigurasi elektron yang kita pelajari pekan lalu itu adalah konfigurasi elektron menurut Bohr, yang mana ia menggambarkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada suatu garis tertentu seperti layaknya planet mengelilingi matahari, yang kita sebut selanjutnya sebagai kulit K, L, M, N, O, P, dan Q, yang mana jumlah elektron maksimum dan cara pembuatan konfigurasinya sudah kita pelajari pekan lalu. Nah, namun ternyata elektron bergerak mengelilingi inti atom tidak sesederhana itu. Hal ini yang kemudian dijelaskan oleh mekanika kuantum. Jika pada konfigurasi elektron menurut Bohr kita mengenal istilah kulit yang jumlahnya ada 7, K, L, M, N, O, P, Q, yang kita sebut dengan kulit N nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, menurut mekanika kuantum, selain ada kulit, ada subkulit. Kemudian ada yang disebut dengan orbital, dan ada yang disebut dengan spin elektron. Nah, jadi kulit ini adalah tingkatan energi. Jadi kita akan mengenalnya lebih dalam. Nah, subkulit adalah tingkatan subenerginya. Kemudian orbital adalah daerah di mana kita menemukan elektron dengan kemungkinan sebesar 90%. Ya, jadi tidak pasti. Ia berupa daerah karena nanti daerah ini ada luasnya, ada sumbu X, Y, Z-nya. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi bukan hanya sebuah bidang datar. Nah, kemudian spin adalah arah putar elektron saat mengelilingi inti atom. Jadi spin ini seperti layaknya bumi. Selain bumi mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya. Nah, elektron juga demikian. Jadi arah putar elektron ini ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan. Nah, untuk yang searah jarum jam nanti diberi nilai plus setengah, dan yang berlawanan min setengah. Keempat hal ini kemudian kita sebut sebagai bilangan kuantum. Jadi setiap elektron memiliki 4 bilangan kuantum. Jika kulit disebut bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama dengan lambangnya adalah N. Selanjutnya, subkulit disebut sebagai bilangan kuantum azimut, diberi singkatan atau lambang L. Selanjutnya, orbital disebut bilangan kuantum mekanik, disebut dengan M, ya, simbolnya M, dan yang spin bilangan kuantum spin, lambangnya S.
Nah, setiap keempat bilangan kuantum ini saling terkait. Ya. Nah, jadi jika bilangan kuantum utama itu nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kita sebut dengan kulit K, L, M, N, O, P, Q. Nah, subkulit itu atau bilangan kuantum azimut, setiap kulit akan memiliki bilangan kuantum azimut sebesar 0 sampai n-1. Artinya untuk kulit K, maka ia akan punya subkulit karena ia 0, mulai dari 0, 1 dikurangi 1, 0, jadi hanya 0. Nah, kemudian kalau kulitnya kulit L, berarti bilangan kuantum azimutnya adalah dari 0 hingga n-1, berarti 2 dikurangi 1. Nah, 1. Jadi begitu, ya. K, L, M, N, O, P, Q. Nah, kelihatannya agak ribet, tapi tidak sebetulnya. Nah, M adalah kulit nomor 3, berarti subkulitnya juga ada 3, yaitu dari 0, 1, 2. Ya, jadi karena N-nya adalah 3 dikurangi 1, jadi maksimum dengan 3. Untuk yang N bilangan N adalah kulit nomor 4, jadi subkulitnya atau bilangan kuantum azimutnya adalah 0, 1, 2, 3. Yang L bagaimana? 0, 1, 2, 3, 4. Yang P bagaimana? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang Q adalah bilangan kuantum utama atau yang kita sebut kulit ke-7, berarti subkulitnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perhatikan untuk kita pakai yang maksimal ya. Untuk kulit Q, subkulitnya tetap jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi menghitungnya bukan dari 1, tapi dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan subkulit ini diberi nama subkulit S, untuk yang 0 P, kemudian yang 2D, yang 3 F, SPDF. Setelah F, nah ini kan ya tak berurutan. Kalian ingat saja sarjana pendidikan fisika. Setelah huruf F adalah G, H, I. Nah, namun alhamdulillah kita ya, namun untuk sementara subkulit yang sudah berhasil dipelajari baru sampai F, SPDF. Jadi ingat sarjana pendidikan fisika ya, SPDF. S untuk subkulit yang nilainya 0, P untuk subkulit yang nilainya 1, D untuk subkulit yang nilainya 2, F untuk subkulit yang nilainya 3. Nah, itu untuk yang subkulit atau kita sebut sebagai bilangan kuantum azimut. Nah, sekarang orbital M ya. Nah, orbital ini diberi simbol M. Nilainya tergantung dengan bilangan orbital, tergantung dengan subkulit yang sedang kita bahas. Misalkan kita sedang membahas subkulit yang S ya. Langsung saja SPDF. Maka nilai dari M ini adalah min L sampai dengan plus L. Nah, jadi ini terkait. Misalkan kita membahas orbital yang dimiliki subkulit S, maka nilainya adalah S0, maka nilainya 0.
Kemudian yang P nilainya 1, maka nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1, 0, plus 1 ya, dari ini ya. Nah, untuk yang D nilainya adalah 2, maka bilangan kuantum magnetiknya bernilai dari ini ya, min L, min 2 sampai min plus 2. Jadi min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Untuk yang F adalah subkulit nomor 3, maka nilai dari orbitalnya adalah dari min 3 sampai plus 3. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, perhatikan untuk yang subkulit S, harga orbitalnya 0, tapi jumlah orbitalnya ada 1. Subkulit P, jumlah orbitalnya dengan nilai min 1, 0 plus 1, jumlahnya ada 3. Yang D, nilainya dari min 2 sampai plus 5, jumlah orbitalnya adalah 5. Yang F, yang mana nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah min 3 sampai plus 5, jumlah orbitalnya adalah 7. Nah, ini maka bisa kita sebut bahwa jumlah orbital itu bisa kita hitung dengan rumus 2L plus 1. Contoh, misalkan kita bahaskan ini belum nih. Nah, kita bahas yang G. Yang G, subkulit G berarti nilainya adalah 4, maka jumlah orbitalnya adalah 2 kali 4 ditambah 1, yaitu 9. Yang mana untuk setiap orbital ini nanti digambarkan, untuk yang S akan digambarkan dengan satu kotak. Nah, ini satu kotak ya, satu kotak. Untuk yang P ada 3 kotak dengan nilai min 1, 0 plus 1. Kemudian yang D berarti ada 5 kotak dengan nilai min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Kemudian untuk yang F itu ada 7 kotak. Kotak pertama min 3, kedua min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, baik itu bilangan kuantum yang ketiga, yaitu yang orbital. Nah, sekarang yang harus diingat bahwa kita akan bahas sekarang yang spin. Setiap orbital atau setiap kotak maksimum diisi oleh 2 elektron. Nah, jadi misalkan kita bahas subkulit S, yang mana ia memiliki satu kotak dengan nilai 0, maka subkulit S ini akan diisi maksimum oleh 2 elektron dengan arah putar kanan dan putar kiri, atau dengan arah sesuai dengan arah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, sehingga kita tulis di sini jumlah elektronnya 2. Nah, jadi ini jumlah elektron ya, bukan kuadrat, ini jumlah elektron. Selanjutnya untuk yang subkulit P, jumlah orbitalnya kan ada 3. Nah, dengan nilai min 1, 0 plus 1. Jumlah elektronnya, perhatikan cara pengisiannya sesuai arah jarum jam, atau kita sebut dengan atas, 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 bawah, bawah, bawah. Ini jumlah elektronnya ada 6.
Untuk yang D, kotaknya ada 5, orbitalnya 5, dengan nilai min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, yang D ya. Maka jumlah elektron maksimumnya adalah sebanyak, sebanyak 10. Jadi jumlah elektronnya itu, jumlah elektron di setiap orbital adalah 2 kali jumlah orbitalnya. Sehingga kalau kita membahas subkuliah F yang mana ia ada memiliki nilai sebanyak 7, maka jumlah elektron maksimumnya adalah 2 kali 7, yaitu 14. Nah, kotaknya berarti kan kita tulis begini. Kotaknya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kebesarannya. Apa-apa deh. Hapus. Dengan nilai biasanya ditulis di bawah. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Jumlah elektron maksimumnya. Perhatikan pengisiannya. Ibu beri warna yang berbeda saja. Nah, begini. Nah, di sini 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk sementara ini dulu pengenalan untuk 4 bilangan kuantum. Nanti akan dilanjutkan dengan cara pengisiannya. Ya, silakan dipelajari dulu. Jika ada pertanyaan, pasti banyak, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.